Pesan saya kepada anak-anak adalah selalu hatinya itu harus selalu terpaut dengan masjidnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya ya, ada 7 golongan orang yang nanti akan mendapat pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Luar biasa. Iya. Lah ini bagaimana agar masjid ini menarik buat anak-anak muda ini bagaimana? Ya diisi dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya ekstra hadroh Bu, ada di situ. Oh ada ya? Ada. Luar biasa. Berarti ada pembimbing, Ada. ada coachnya. Majelis taklim mulai dibentuk juga. Oh, Rohis. Rohis mulai. Masih berjalan Bu ya. Oh alhamdulillah. Masih memang. merangkak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Lia di acara Hasanah Ramadan di Media Center PCNO Nganjuk. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Huda. Iya. Pak Huda dari SMKN Kertosono. Di mana ya itu? Tepi Berantas. Oh iya, tapi berantas ya pemirsa. Smacksaker. Smacksaker nggak usah di Sherlock. Pak Huda apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puasa-puasa harus tetap segar ya. Iya. Oke, Pak Huda, kita akan berbincang tentang pentingnya masjid untuk membentuk karakter peserta didik. Masjid adalah sebuah tempat ibadah ya. Khususnya di SMK Negeri 1 Kertosono itu dulu belum ada masjid, yaitu masih berupa musola yang sangat kecil. Itu ketika sholat itu siswa putra dan putri itu bergiliran Bu ya. Oh, Bergiliran. ngantri Iya, gitu ya. ngantri ya. Ngantri untuk Akhirnya sholat ya. dari pihak sekolahan bisa tidak bisa harus membangun masjid. Padahal SMK Negeri 1 Kertosono itu sekolahannya luasnya itu kurang Bu. Kalau menurut Bapak KCD itu kurang. Tidak seperti di SMK Negeri 1 Lengkong, SMK Negeri 1 Gondang yang sangat luas. Iya. Bahkan parkirnya itu di luar, nggak bisa di dalam untuk siswa. Bahkan ada itu ya, tetangga-tetangga itu menyediakan tempat parkir yang saya Iya, tahu iya, ya. iya. Ya ini Karena luar biasa memang nih. terbatas lahannya itu. Tapi semangatnya memang powerful ya. Powerful ya. Iya, ini kenapa sih kok masjid? Apa hubungannya dengan karakter masjid itu? Padahal SMK itu kalau konotasinya adalah sekolah umum gitu. Iya. Karena masjid adalah tempat ibadah. Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, itu yang dibangun pertama kali adalah masjid ya. Jadi untuk membentuk karakter siswa SMK Negeri 1 Kertosono salah satunya adalah harus punya masjid. Ya, kalau sudah punya masjid, maka akhlaknya, hatinya kita isi dengan nilai-nilai keislaman ya. Oke, luar Sholatnya, biasa. ya. Masjid. Masjid ya. Masjid di sekolah yang konotasi adalah sekolah umum bukan sekolah Islam ya. Iya. Masjid loh guys itu. Luar biasa sekali. Iya. Berarti ini apa hubungannya dengan Rasulullah pertama kali hijrah membangun Masjid Kuba? Apa terinspirasi seperti itu? Iya, terinspirasi seperti itu. Luar biasa dan akhirnya berdampak juga ya pada masyarakat Berdampak, Madinah. iya. Begitu juga ada nggak sih dari masjid itu sebagai sentra pembentukan karakter, ada nggak hasil secara signifikan tentang Hasilnya religius anak SMK kayak gitu? sangat-sangat bisa dirasakan Bu ya. SMK Negeri 1 Kertosono selama saya ngajar di situ 2015 sampai sekarang 2023 itu sering terjadi yang namanya tawuran antar pelajar ya. Dengan SMK Taruna Bakti sering itu Bu ya. Bapak sebut merek. Dan semoga ini sudah tidak terjadi lagi ya. Amin, Dan ya. itu dengan masjid itu otomatis menjadi jiwa-jiwa yang tenang ya dengan anak SMK. Oke, berarti itu Bapak. Artinya apa ya? Ini suatu hal yang inovatif terhadap peran religius ya untuk pembentukan religius pada anak-anak kayak gitu. Nah, itu dan apakah ada ya? Misalkan perubahan dari hal itu tuh jelas sekali ya.
Jelas Bu Jelas ya. sekali ya. Mereka ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, cara ngomongnya juga ada perubahan Bu. Perubahan dari sikap. Perubahan ya karena dibiasakan sholat duha, sholat berjamaah, duhur, asar ya. Mereka dibina, akhirnya perlahan-lahan itu hatinya itu lemes gitu loh Bu ya. Oh Nggak iya, terlalu kasar, brutal ya. berarti waktunya Iya. apa ya? Kalau misalkan waktu duhur itu kan kebanyakan sekolah wajib melakukan jamaah sholat duhur ya. Wajib ya. Dan di situ di sekolah Anda pun juga otomatis wajib juga. Iya. Itu guru-guru perlu ekstra nggak ketika artinya kalau bahasa Jawa ini niku ngobiak-ngobiak. Yes, ada yang Ada nggak yang masih lelet anak-anak nanti lah Pak nanti ada, kayak gitu. Itu ada ada lah, ya. wajar lah Bu ya. Wajar ya namanya anak-anak. Lah itu bagaimana cara guru itu dengan cara yang sikap yang bagaimana? Karena kalau anak SMK sendiri ya yang notabene itu kan kadang kalau nggak ya dengan cara yang lebih ekstra itu nggak berangkat-berangkat. Itu bagaimana? Caranya guru-guru Ya, itu bagaimana? Dilos Bu, dilos. Kalau nggak bisa ya harus dikasari sedikit lah. Ya gitu. Yang ya. penting tidak terjadi Iya, kekerasan iya, gitu nggak ya. sampai ya. Iya. Sebenarnya anak-anak itu sebenarnya dari situ kan ada peran dari sisi psikologi juga ya, dari cara berkomunikasi kita kalau dari hati ke hati, apa itu juga berpengaruh terhadap anak-anak ketika seorang guru itu memberikan semangat pada anak-anak untuk cinta masjid itu dengan dari hati ke hati, menyadarkan tentang ini loh pentingnya masjid untuk sholat gini itu anak-anak lebih bisa menerima apa tidak sekiranya Bisa, seperti sangat itu? bisa menerima. Bisa ya. Sangat bisa ya. Dan hasilnya juga luar biasa ya. biasa, Saya melihat sekolah Anda itu tertib sekali. Iya. Pagi itu sebelum jam 7 itu sudah berduyun-duyun anak-anak di parkiran. Nah, ini tema kita itu menarik sekali ya, Pak Huda. Iya. Dan pesan Anda terhadap anak-anak itu bagaimana agar cinta terhadap masjid sehingga mereka akan cinta dengan sholat 5 waktu gitu. Pesan saya kepada anak-anak adalah selalu hatinya itu harus selalu terpaut dengan masjidnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya ya, ada 7 golongan orang yang nanti akan mendapat pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Luar biasa. Lah ini bagaimana agar masjid ini menarik buat anak-anak muda ini bagaimana? Ya diisi dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya ekstra hadroh Bu, ada di situ. Oh ada ya? Ada. Luar biasa. Berarti ada pembimbing, Ada. ada coachnya. Majelis taklim mulai dibentuk juga. Rohis. Rohis mulai. Masih berjalan Bu ya. Oh alhamdulillah. Masih merangkak ini ya. Memang itu kok ya. Artinya di situ berarti apakah benar ya masjid itu sebagai bengkel hati itu? Betul, sangat betul Bu. Kalau misalkan jurusan TKR bengkelnya kan ada sendiri, TSM ada sendiri. Berarti kalau untuk anak PAI dan semua anak SMK segala jurusan bengkel hatinya masjid. Iya gitu ya. betul Bu. Berarti tidak anak SMK saja, gurunya juga perlu diservis ya. Oke, ini luar biasa sekali. Dan apa ya Pak Huda, apakah memberikan fasilitas di masjid itu juga akan memberikan pengaruh kenyamanan anak-anak misalnya? Sangat. Contoh fasilitasnya apa yang harus diberikan di masjid kiranya? Ya, nanti mungkin sama Bapak Kepala Sekolah dikasih AC lah, biar mereka itu betah ya. Dikasih galon, dikasih apa Biar gitu nggak ya. ruwah gitu. Terus ya. Dan apakah penting ya masjid itu misalkan kalau Jumat berkah ya gitu ya. Jumat berkah masjid itu menyediakan Jumat berkah para donatur apa itu perlu disiarkan juga seperti Perlu, itu? sangat perlu. Mudah-mudahan di SMK Negeri 1 Kertosono juga ada seperti itu. Mudah-mudahan saja. Paling tidak nanti berbagi takjil. Oke, luar biasa sekali. Ini adalah memang memakmurkan masjid itu perlu juga inovasi. Kita perlu inovasi ya. Ya fitrah kita sebagai khalifah tentunya ya benar-benar seperti itu. Dan sekarang ini yang terakhir nih Bapak. Pesan Anda kepada teman-teman guru Anda terlebih khusus adalah guru PAI, karena guru PAI itu sendiri tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi adalah bagaimana guru PAI itu kan identik dengan budi pekerti, kan. Nah, bagaimana cara Anda memberikan pesan kepada teman-teman guru agar anak-anak itu juga semangat untuk ke masjid, cinta masjid kayak gitu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
pesan saya kepada guru-guru yang lain adalah selalu menanamkan di hati para siswa bahwa sholat itu hukumnya wajib. Jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Jangan sampai pernah meninggalkan puasa Ramadan. Ya, karena itu adalah rukun Islam. Kalau sudah mau meninggalkan sholat, ya salah satunya adalah Allah akan mencabut berkah dari hasil usahanya. Oke, Enggak artinya barokah rezekinya. artinya begini ya, aku Iya, jauh, engkau iya. jauh, aku dekat, engkau dekat, Iya, begitulah iya. itu. Oke, terima kasih. Artinya begini, kita terinspirasi dari Iya, Rasulullah ya iya. ketika membangun Masjid Kuba. Oke, pemirsa, terima kasih. Ini adalah jumpa kita bersama narasumber kita yaitu pentingnya masjid untuk membentuk karakter buat peserta didik kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini adalah peran masjid dalam membentuk karakter, terutama karakter religi kepada anak-anak didik kita. Dan ini juga artinya suatu keharusan, kewajiban pada kita sebagai guru-guru PAI dan juga semua guru-guru, bagaimana agar anak-anak itu cinta masjid sehingga sholat itu menjadi kebutuhan. Terima kasih Pak Huda, semoga ini menjadi berkah Sama-sama. untuk kita semua ya. Oke, terima kasih. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.